Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua, dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya, dicukupkan segala kebutuhannya. Sahabat tani semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa netizen, bagaimana sih caranya supaya padi batangnya tetap kokoh, produksinya tetap tinggi. Nah, di kali ini di depan saya adalah padi yang masih menjadi primadona di kalangan petani, yaitu Inpari 32. Padi ini punya potensi tinggi, namun punya kekurangan yaitu rentan roboh. Ya, nanti di video kali ini saya akan membedah atau mengupas tuntas bagaimana supaya padi Inpari 32 ini tetap berdiri kokoh, punya produksi yang tinggi, bahkan batangnya kokoh ya, meskipun diguyur hujan dan angin. Namun sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya teman-teman atau seluruh tani semua yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dulu dan juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Perlu diketahui sahabat tani semua, memang padi Inpari 32 ini tidak munafik, sampai saat ini masih digemari oleh petani karena produksinya yang cukup tinggi. Tetapi di kali ini saya tidak membahas tentang produksi atau hasil. Yang kita bahas adalah tertuju pada fokus bagaimana padi yang punya produksi tinggi ini tetap berdiri kokoh walaupun diguyur musim hujan atau dengan angin yang tidak menentu. Karena memang dari padi Inpari 32 ini dibuat oleh BPSB atau Balai Benih, itu sekitar 80% akarnya serabut. Dengan tujuan karena apa? Karena kondisi tanah lahan di Indonesia ini semakin lama akan semakin tergerus kesuburannya, sehingga 80% ini kalau akar serabut di bagian atas maka akan mampu menyerap pupuk. Dan 20% ini adalah padi dengan akar tunggang. Nah, jadi PR yang kita pikirkan adalah padi ini mempunyai produksi tinggi tetapi tetap batangnya kokoh. Nah, ini di depan saya, ini sudah kita uji coba di sebelah sana ya. Kebetulan sebelah sana itu roboh, sama-sama Inpari 32, ini juga Inpari 32, tetapi tutorial kita untuk mencegah kerobohan itu cukup maksimal walaupun belum 90%. Tetapi alhamdulillah karena ini 2 hari sekali hujan, cuaca tidak menentu, kita siasati yaitu dengan cara yang pertama nanti boleh sedulur tani pilih ya, bisa dipraktekkan di lahannya. Yang pertama biasanya kita mix dengan padi yang posturnya pendek tetapi umurnya yang sama, supaya nanti ketika diguyur hujan atau ditiup angin yang kencang, padi ini Inpari 32 ini tidak roboh. Nah, itu sudah pernah kita lakukan, tetapi ada kekurangannya itu kalau padi yang kita mix itu kita campur dengan padi yang lain, umurnya tidak sama, maka nanti ketika panen itu tidak bisa bersamaan. Dan juga kalau tinggi postur batangnya tidak sama, juga nanti akan serambulan. Nah, itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua kita pakai metode pengurangan N dan peningkatan K. Apa sih peningkatan K dan pengurangan N? Yaitu dengan cara pupuk nitrogennya dikurangi, kemudian pupuk P dan K-nya ditinggikan. Apa saja pupuk N-nya? Pupuk N itu bersumber dari pupuk nitrogen, apalagi kalau nanti musim hujan, pupuk nitrogennya dikurangi sekitar 50%, kemudian pupuk P dan K-nya ditingkatkan minimal 30%. Lalu berapa kebutuhan pupuk nitrogen dalam 1 hektar? Nah, biasanya kalau kita pakai itu 1 hektarnya 10.000 meter persegi itu sekitar 2 kintal, maka nanti bisa dikurangi menjadi, kalau kita kurangi 50% di musim hujan, maka kita pakai 1 kintal saja. Dan pupuk P dan K-nya kita tingkatkan 30%. Nanti di deskripsi kita jelaskan, kita tuliskan supaya nanti mudah dalam pemahamannya. Kemudian yang kedua adalah ketika nanti masa primordia atau masa pembentukan bunga, atau bisa dikatakan masa generatif ya, itu kita pakai silika cair atau juga pakai KCl cair. Nanti mereknya banyak di toko-toko pertanian. Biasanya kita pakai KCl cair itu
ada, kita pakai silika cair juga ada. Kita bisa pakai silika cair yang biasa kita pakai itu merek Biomark. Di toko-toko pertanian juga ada. Dan juga pupuk monokalium fosfatnya juga kita pakai. Nah, ini kita semprotkan nanti ketika umur menuju pembungaan ya, bunting muda, bunting tua, nanti juga malai juga menunduk. Nah, itu kita pakai. Dan alhamdulillah ini secara keseluruhan hampir kokoh ya, walaupun ini agak-agak miring-miring, tetapi kalau dibandingkan dengan sebelah sana ya, sebelah sana itu sudah roboh, sama-sama jenisnya parinya Inpari 32, tetapi ini berbeda karena aplikasinya juga berbeda, ketahanannya juga berbeda. Nah, nanti sahabat tani juga bisa pilih misalnya dimix dengan padi yang posturnya pendek dengan umur yang sama juga boleh. Juga bisa memilih cara yang kedua seperti yang saya jelaskan tadi, dengan pengurangan pupuk N, nitrogen, dan peningkatan pupuk fosfat dan kalium. Dan nanti ketika padi sudah mulai bunting dan padi sudah malainya sudah menunduk juga, kita masukkan lagi dengan KCl cair dan juga pupuk kalium monokalium fosfat supaya nanti batangnya kokoh, isinya bernas dan selamat. Nah, itu sementara itu dulu sahabat tani, ulasan singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun video ini singkat, tetap sumbang saran dan kritiknya tetap saya tunggu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat video-video lagi yang bermanfaat. Perlu diketahui memang musim ini musim tidak menentu ya, hasil panen padi pada merosot semua, tidak hanya varietas dari pemerintah tapi juga padi-padi galur juga. Ya, mudah-mudahan ini tetap selamat. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat, ojo sambat, Gusti berkahi.